Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Novel Zidan dan rekan saya Josia. Kali ini akan memaparkan terkait tugas 3 yang berjudul Prediksi Harga Saham melalui CNN dengan pendekatan konversi gambar dari data waktu. Seperti yang kita tahu, bahwa dunia trading dan juga pasar saham semakin hari semakin kompleks, yang membuat prediksi harga saham menjadi tantangan utama bagi investor dan juga analis. Namun, metode tradisional hanya menggunakan analisis fundamental dan juga teknikal. Nah, pendekatan baru diperkenalkan oleh Caesar dan juga temannya dengan menggunakan CNN dalam memproses data dari waktu harga saham. Lalu, apa sih itu CNN? CNN merupakan singkatan dari Convolutional Neural Network yang merupakan jenis neural network atau model komputasi yang terinspirasi cara kerja otak manusia dan dirancang untuk mengolah data berstruktur grid. Dalam memprediksi harga saham, technical analysis indikator dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan memberikan sinyal trading, sehingga investor maupun trader bisa membuat keputusan strategis. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan adalah harga saham close dari perusahaan Intel Corporation atau INTC. Nah, data yang kami gunakan dimulai dari tanggal 10 Juni 2014 hingga 10 Juni 2024. Lalu, untuk grafik dari harga saham close ini dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian, dataset yang kami peroleh dilakukan prosedur labeling dengan label buy, hold, atau sell, mengikuti algoritma Caesar dan juga Ausbier-Blue. Indikator yang kami gunakan ada 15 dan terdiri dari Simple Moving Average hingga Average Directional Index. Nah, sebagian besar dari indikator ini hanya bergantung pada harga saham close, tetapi ada juga yang bergantung pada harga open, seperti midpoint price. Nah, selanjutnya dari ke-15 indikator tersebut dapat dihitung masing-masing technical indikator dengan variasi interval 6 hingga 20. Dengan begitu, terbentuklah 225 fitur untuk masing-masing hari. Nah, lalu dataset tersebut dijadikan matriks dan dibentuk menjadi ukuran 15 kali 15. Nah, lalu diubah bentuknya menjadi tensor. Nah, model kemudian dilatih menggunakan input tensor tadi untuk dapat memprediksi label, buy, sell, ataupun hold. Nah, kemudian model yang sudah jadi akan diterapkan simulasi dengan modal awal 10.000, kemudian menerapkan metode BAH atau buy and hold. Nah, buy and hold adalah simulasi di mana seseorang melakukan pembelian lalu meninggalkan untuk sementara, sehingga dapat dihitung total capital gain yang dimiliki oleh model. Untuk proses trading model dilakukan dengan beberapa variasi parameter, dimulai dari batch size yang bervariasi dari 16 hingga 512, kemudian epoch mulai dari 100 hingga 500, dan terakhir untuk optimizer digunakan Adam dan juga RMS Pro. Setelah model sudah dilakukan training kepada data, dilakukan simulasi kepada data tersebut dan untuk memastikan metode ini bekerja. Namun harus diketahui bahwa hasil simulasi ini tidak mencerminkan hasil nyata. Ini dikarenakan metode yang digunakan melakukan shuffling, sehingga bukan data time series lagi. Pada grafik yang dihasilkan model, setiap uji ini menghasilkan uang yang lebih banyak daripada metode buy and hold. Metode buy and hold ini membeli saham pada akhir dan meninggalkannya sampai akhir. Kemudian setelah model dipastikan, dilakukan simulasi kepada data harga saham yang asli.
Di gambar ini, merah melambangkan hari di mana model memutuskan untuk menjual, dan hijau di mana model memutuskan untuk membeli. Pada ketiga gambar ini, model menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Dan dari grafik uang yang dimiliki, model memiliki uang yang lebih banyak di akhir, meskipun dalam beberapa kasus uang yang dimiliki lebih rendah daripada teknik buy and hold. Tetapi dapat dilihat pada percobaan keempat model ini menghasilkan kerugian. Hal ini berarti model tidak menjamin adanya keuntungan terjadi. Dilihat lebih lanjut, pada tabel berikut hasil training sangat menguntungkan. Ini kemungkinan terjadi karena tingkat akurasi saat training sudah cukup baik untuk data yang di-split untuk tes dan train. Walaupun akurasinya masih di bawah 90%, kebanyakan dari ini memiliki uang yang jauh lebih banyak dibandingkan metode buy and hold. Tetapi pada hasil ini memang belum maksimal karena akurasi masih bisa ditingkatkan dan error dan loss juga masih dapat dikurangi. Dan pada tabel berikut ada hal yang menarik. Meskipun uang yang dihasilkan jauh lebih banyak dibandingkan buy and hold, hari di mana model lebih efektif dalam mendapatkan keuntungan dibanding buy and hold ini di bawah 50%. Ini berarti hari di mana model mengalami keuntungan lebih besar daripada buy and hold masih di bawah 50%. Dan kemungkinan besar uang yang lebih banyak daripada buy and hold ini dihasilkan dari keuntungan yang jauh lebih besar sehingga dapat ditutup kerugian yang dialami. Tetapi jumlah hari yang pilihannya tidak efektif masih cukup banyak. Dapat disimpulkan bahwa meskipun metode yang digunakan ini sudah cukup memuaskan, metode ini tidak menjamin kesuksesan dalam prediksi. Mungkin ada kesalahan pada training atau metode training yang lebih baik dan dapat ditingkatkan performa saat simulasi. Tetapi untuk data yang kami gunakan saat ini, ada kemungkinannya juga harga sahamnya sangat tidak dapat diprediksi sehingga model cukup banyak menebak-nebak. Sekian dari presentasi ini. Terima kasih.